Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema kita pada minggu ini yaitu berani tampil beda. Saatnya kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberikan sukacita penyertaan kepada kami, terlebih anak-anak sekolah minggu. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur dan kami memuji Engkau dalam ibadah kami. Sertai kami Tuhan dan pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu dapat mengerti, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Mari Kita Bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita, mari kita bersukaria. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Saatnya kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-6 dan maksudnya. Kita bersama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka. Semua adik-adik lipat tangan, kita bersama-sama berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Marolo Polop Tondiki. Musik. Marolo Polop Tondiki, ainang dito Gusti Susi, hamu sude, dege mai.
Yesus Tuhanku. Semua adik-adik, lipat tangan, kita akan bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu semua kakak undang bangkit berdiri, kita bernyanyi. Lagu kita adalah Molo Pungu. Musik. Doa di tengah nasi
Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami untuk mengerti dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang terkasih, kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada minggu ini dari kitab Daniel pasal 3. Adik-adik buka Alkitab ya di rumah ya. Daniel pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18, yaitu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita sama-sama membaca ya. Kita mulai dari ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Begitu ceritanya adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Ya, jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bertiga adalah orang dari bangsa Israel yang bekerja di Babel. Mereka bertiga itu orang-orang pilihan adik-adik. Mereka orang yang pintar, cakap, baik, dan mereka dipilih untuk bekerja di Babel. Tapi walaupun mereka orang pintar, dan mereka bekerja di kerajaan Babel, mereka tetap taat dan setia kepada Allah. Nah, waktu itu kerajaan Babel dipimpin oleh raja yang namanya Nebukadnezar. Suatu hari Raja Nebukadnezar memerintahkan supaya semua rakyatnya menyembah patung emas yang sudah dibuatnya. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Sehingga Raja sangat marah kepada mereka. Lalu diperintahkanlah supaya mereka bertiga dibawa ke hadapan raja. "Kalian kenapa tidak mau menyembah patung emas itu?" kata raja kepada mereka. "Kalian tidak takut kepada aku? Aku ini raja," kata Raja Nebukadnezar. Lalu mereka menjawab, "Kami tidak mau menyembah apapun, karena kami hanya menyembah Tuhan Allah kami," kata mereka bertiga. "Oh, jadi kalian berani melawan saya," kata raja. "Kalian tidak takut kuhukum?" kata Nebukadnezar. "Kalau kalian tidak mematuhi perintahku menyembah patung emas itu, maka kalian akan kubunuh. Kalian akan kubakar di perapian." Lalu mereka menjawab, "Kami tidak takut. Tuhan kami akan menolong kami," kata mereka dengan berani. "Walaupun kami harus mati, kami tidak akan takut dan kami tidak mau menyembah patung emas itu." Wah, luar biasa adik-adik ketaatan mereka bertiga ini.
Mereka taat sampai mereka tidak takut siapapun dan tidak takut mati sekalipun. Adik-adik tahu, Raja Nebukadnezar pun semakin marah dengan jawaban mereka. Lalu dia memerintahkan pasukannya, ayo cepat angkat mereka bertiga, bunuh mereka. Mereka dibakar dan dimasukkan ke perapian yang sangat besar. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Setelah Nats ayat 18 ini kalau kita baca, adik-adik baca di rumah, luar biasa. Tuhan menolong mereka sehingga mereka tidak mati terbakar. Setelah mereka dimasukkan ke api yang besar itu, mereka tidak terbakar dan tidak terluka sedikit pun. Bahkan katanya di situ bau asap pun tidak. Kok bisa ya mereka tidak terbakar? Tuhan menolong mereka dan Tuhan melakukan mujizat kepada ketiga hamba-hambanya yang setia kepada Tuhan. Nah, adik-adikku terkasih, mari kita belajar dari ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah dewa-dewa. Mereka tidak takut siapapun, walaupun itu raja, walaupun itu pejabat, walaupun itu tinggi jabatannya atau kekuasaannya. Mereka tidak takut. Walaupun mereka diancam, mereka hanya takut kepada Allah. Mereka hanya takut kalau mereka melawan perintah Tuhan. Nah, kalau adik-adik takut gak sama Tuhan? Nah, takut sama Tuhan artinya takut melanggar perintah Tuhan. Takut melakukan dosa. Siapa yang takut berdosa? Memangnya ada orang yang tidak takut berdosa? Ada dong. Orang yang tidak takut berdosa itulah mereka yang suka berbuat tidak baik. Suka berbuat jahat kepada semua orang. Tidak takut dia berbohong. Itulah kalau orang yang tidak takut akan Tuhan. Tidak takut memukuli orang lain, tidak takut mencuri, tidak takut kalau dia tidak berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik mau jadi anak yang takut akan Tuhan atau takut kepada manusia? Contohnya nih, kalau adik-adik tidak ke gereja atau tidak beribadah karena malas-malasan, harus bangun pagi-pagi nih, sekolah minggu masuk jam 7, cepet banget. Mandi jam 6 pagi, bangun harus cepet. Apalagi kalau malamnya lama tidur karena main gadget. Nah, adik-adik lebih takut sama Tuhan apa sama guru sekolah minggunya? Ayo. Kita harus lebih takut kepada Tuhan kalau kita tidak beribadah. Karena anak Tuhan adalah yang senang melakukan perintah Tuhan. Nah, anak-anak yang takut akan Tuhan adalah anak-anak yang hormat pada orang tuanya, suka membantu orang tua. Ini titah yang ke-5, betul. Jadi kalau anak-anak yang tidak takut kepada Tuhan, dia akan suka marah-marah, melawan orang tua, membentak orang tuanya, dia tidak mengasihi dan menghormati orang tuanya. Nah, kemudian perintah Tuhan jangan membunuh itu titah keberapa adik-adik? Titah ke-6 ya. Anak-anak yang takut akan Tuhan, dia tidak mau membunuh orang lain, tidak mau menghina orang lain, tidak mau mengejek atau melakukan bullying terhadap temannya. Karena mengejek itu juga namanya membunuh adik-adik, tapi membunuh karakter ya. Orang akan menjadi takut, akan menjadi trauma karena bully yang dialami. Anak-anak Tuhan, maka dia akan takut membuli temannya. Dia takut untuk melakukan pembunuhan karakter kepada orang lain. Tuhan perintahkan kita untuk saling mengasihi dan saling menghormati. Adik-adik, anak-anak Tuhan juga akan benci kejahatan, tidak mau mencuri. Karena mencuri itu melawan perintah Tuhan. Tuhan mengajarkan dan memerintahkan kita untuk saling berbagi. Sharing is caring. Itulah moto anak-anak Tuhan ya. Jadi kalau mencuri itu no, Tuhan tidak suka.
Anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan akan menjauhi apa yang tidak Tuhan senangi. Nah, adik-adik, ada nggak yang pernah merasa dak dikduk kalau dia ketahuan berbohong? Nah, itu tandanya Roh Kudus mengingatkan adik-adik supaya jangan berbohong, karena itu melanggar perintah Tuhan. Tuhan tidak senang terhadap orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong. Anak-anak Tuhan akan takut untuk berbohong, tapi menjadi anak yang jujur, anak yang berterus terang, tidak berbohong kepada siapapun atau tidak membohongi siapapun. Nah, begitu juga dengan perintah Allah supaya jangan mengambil milik orang lain. Kalau kita lihat teman kita punya mainan baru, aduh, ma, aku mau itu, ma, nggak mau, pokoknya aku harus mau itu. Nah, ini melanggar perintah Tuhan, adik-adik. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang tidak mengambil milik orang lain. Tuhan tidak senang terhadap anak-anak yang ingin mengambil milik orang lain. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini banyak sekali mengajarkan kita untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang taat kepada perintah Allah. Mereka tidak takut kepada manusia walaupun itu raja, walaupun itu pejabat. Mereka hanya takut kepada Tuhan. Mereka takut melanggar perintah Tuhan. Adik-adikku semua yang terkasih, semoga adik-adik di sini bisa belajar menjadi anak yang takut akan Tuhan dan tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami agar kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap setia menyembah Tuhan dan tidak mau menyembah ilah-ilah lain. Kami memohon kiranya Tuhan selalu pelihara kami, iman kami untuk terus bertumbuh dan terus setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami kepintaran, agar kami dapat mengikuti pelajaran-pelajaran kami di sekolah dan kami menjadi anak-anak yang cerdas. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan umur yang panjang, memberikan rejeki melalui pekerjaan mereka. Kami berdoa juga untuk abang kakak guru sekolah minggu kami, untuk bapak ibu guru pengajar kami, agar kiranya Tuhan juga memberi kesehatan, memberi kesabaran kepada mereka untuk mendidik dan mengajari kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati pemerintahan kami agar kami tetap hidup dalam damai sejahtera dan saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Kami memohon pengampunan, ampunilah dosa-dosa kami yang Tuhan agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Big or Small. Musik. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaan
Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP.
Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.